Shalom, selamat datang di Gereja YHS. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama memuji dan menyembah Yesus Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini, kita percaya bahwa kita datang kepada Tuhan yang luar biasa. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita hadapi, saat ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan yang ada buat setiap hidup kita. Percaya, katakan amin. Marilah kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Bapa yang luar biasa buat setiap kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, mungkin kami merasa lelah. Mungkin kami ingin menyerah Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau Tuhan yang senantiasa menggenggam tangan kami. Engkau yang menggenggam masa depan kami. Dan kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap menyembah Yesus Tuhan sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Tuhan. Haleluya.
sekali lagi naikkan pujian ini dari Allah. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, nyatakan dengan segenap hatimu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kami berterima kasih padamu Yesus. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu kepada Yesus Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak terlambat. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku, naikkan syukur. Rabashikaralaya rabaya rabaya rabalaya rabaya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya Tuhan. Oh rabashikaralaya rabaya rabaya rabaya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah Tuhan. Urapashikiramu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus, besar setia-Mu Yesus, tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari Tuhan. Urabashikiramo raramo, iralaya ramalaya ramashikiramo. Haleluya, 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 haleluya. Iramaya ramashikiralaya ramalaya ramo reraramo. Irabaya rabashikiralaya rabaya rabashikirata karabashikirata karababa rabaya rabalaya rabaya rabaya. Besar setiamu
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus. Bersama-sama kita mau katakan semusim. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya dan jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Yesus. Sungguh tak terbatas, tak berhenti kasih-Mu Tuhan. Sungguh tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Sungguh tiada terakhir kasih setia-Mu bagi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Oh yeah. Oh. Kami bersyukur
Pujian bagimu, kemuliaan bagimu, hormat, kejayaan, keagungan bagi Engkau, pencipta langit bumi, laut segala isinya, yang sudah menebus kami, yang sudah memiliki hidup kami, dan yang merancang kami semua punya masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah sekarang kami dengan firman, khususnya pada bulan Februari ini. Pencapaian besar dalam pasangan, dalam keluarga, dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya, terhambat hujan, tetapi saudara masih bisa hadir. Harusnya jauh lebih banyak dari hari ini, cuma banyak yang terhambat hujan. Baik saudara, tema kita adalah Great Spouse. Great Spouse, pasangan yang luar biasa. Kita memiliki pasangan yang luar biasa. Nah, saya pernah menceritakan di waktu Pastor Sriono dan istri anniversary keberapa itu ya Pak Yono ya? 30 ya, di 30. Saya menceritakan begini saudara. Ada sepasang suami istri yang pergi ke kebun binatang. Lalu istrinya melihat monyet sepasang yang saling bermesraan gitu. Kemudian sepasang suami istri ini juga melihat singa sepasang yang bermesra, yang sepasang tetapi tidak bermesraan. Yang jantannya diem saja, yang monyetnya sepertinya yang betinanya sepertinya diabaikan, yang singa ini. Lalu si istri berkata begini, betapa romantisnya monyet itu ya, pasti betinanya suka sekali. Beda dengan yang singa ini, diem-dieman, cuek, acuh, dingin. Lalu si suami kalem saja, dia berkata, coba kamu lempar monyet itu. Betinanya suruh dilempar batu. Ketika betinanya dilempar batu, si jantan melihat, langsung si jantannya kabur, menyelamatkan dirinya sendiri. Tuh lihat, kata sang suami, coba ya sekarang kamu lempar betina singa. Ketika betina singa ini dilempar dengan batu, si jantan yang sepertinya jauh, diem, cuek, tiba-tiba langsung meraung dan menghadapi orang yang melempar itu. Nah, sayangnya pasangan-pasangan hari-hari ini itu tertipu dan lebih memilih yang dalam tanda kutip romantis, padahal kosong, tidak ada kepedulian, tidak ada pembelaan, tidak ada isinya, tidak ada. Dan saya percaya bahwa saudara tidak ingin punya pasangan model kayak begini. Ini cinta monyet ini. Tetapi seperti sepasang singa, apalagi saudara dan saya kan punya di dalam kita kan singa dari Yehuda, namanya siapa? Ya, biarlah saudara memiliki singa Yehuda itu, tidak tertipu dengan penampilan luar, tetapi ada isinya, ada kepedulian, ada pembelaan, dan seterusnya. Kalau istri saya ditanya, saudara tanya, pasti bukan kayak monyet itu, tetapi
seperti singa, kelihatannya kan cuek, kelihatannya acuh. Tetapi saya berkata kepada orang di sekitar saya, kalau mengganggu atau enggak baik dengan istri, kayak nyulek motoku, aku bilang begitu saudara. Tetapi itu statement yang bukan untuk sesuatu yang lain, tetapi itulah yang harusnya pasangan miliki. Oke, saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa pernikahan itu yang utama bukan romantisme, tetapi pilihan. Ada orang yang punya pemahaman salah bahwa kalau mau menikah itu yang utama adalah romantisme. Tidak saudara, kayak monyet tadi itu kosong ternyata, palsu ternyata. Saya ajarkan kepada anak-anak pilihan. Yang dari Tuhan, ikuti Tuhan, pilihan yang sesuai Tuhan, yang sesuai saran orang tua dan sesuai norma. Dipilih yang ikut Tuhan, yang saran orang tua sesuai norma. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah milih sesuai tadi itu, lalu kawin. Ketika kawin itu tidak untuk cerai, sekali seterusnya. Dan setelah menikah itu baru yang berikutnya romantisme cinta. Bukan jatuh cinta tetapi membangun cinta, membangun kasih, membangun sayang. Nah, di Bible disebutkan ada orang yang pilihannya yang pertama tadi, pilihan itu salah. Ada yang mengutamakan cinta, kayak Simpson. Ketika di Hakim-Hakim pasal 14 ayat 3, itu dia ngomong kepada orang tuanya, aku suka sama dia. Dia menyenangkan aku suka sama dia. Padahal dia ini, Delilah ini, tidak sesuai tuntunan Tuhan, tidak sesuai saran orang tua, dan tidak sesuai norma. Karena orang Yahudi tidak dengan orang yang di luar itu. Dan itu sudah dipesenin. Tetapi karena bukan pilihan, tetapi karena suka, dalam tanda kutip romantismenya Delilah, akhirnya hancur. Jadi lebih aman saudara mengikuti prinsip ini, pilihan. Seperti ketika Abraham mau cari mantu, dia suruh Eliezer untuk pergi cari, dan ketemu akhirnya Ribkah, dan Ribkah itu pilihan sesuai dari Tuhan, sesuai dari orang tua, dan akhirnya pilihan komitmen menikah dan kemudian mencintai, saling membangun cinta itu. Oke. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan Kristen memiliki great spouse itu dua. Yang pertama, mendapatkan pasangan yang tepat. Saudara tahu ketika Tuhan memberkatimu, ketika Tuhan hendak memberkatimu, apa yang Dia lakukan? Yaitu Dia kirimkan orang dalam kehidupanmu. Tetapi ketika setan hendak merusak, menghancurkanmu, apa yang setan lakukan? Dia juga kirimkan orang dalam kehidupanmu. Jadi orang masuk dalam kehidupanmu itu bisa sebagai berkat, bisa sebuah kehancuran. Berkat dan kehancuran itu terjadi melalui persahabatan, melalui relationship masuknya orang. Ini adalah kebenaran. Coba saudara, ketika di sebuah bisnis, engkau sedang menjalankan bisnis,
Lalu kemudian masuklah orang, bisa hancur bisnis itu, bisa hancur karakter orang yang kau kenal itu gara-gara masuknya orang lain. Itu di sebuah bisnis atau persahabatan, apalagi relationship dalam pernikahan. Jadi bagaimana mengetahuinya? Itu berkat atau itu kehancuran, masuknya orang tersebut. Jawabannya adalah, apakah relationship dengan orang itu membawamu menjauh dari Tuhan atau mendorongmu karib dengannya? Apakah relationship itu mengambil yang baik yang Tuhan beri atau sebaliknya mendorong untuk mendapatkan yang baik-baik lagi dari Tuhan? Dan saya rindukan siapapun yang dengar ini, juga yang mengikuti tayangan online, dengan anugerah Tuhan, biarlah kita dapatkan pasangan yang tepat yang dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Dan saya bersyukur saudara, Tuhan memang berjanji, Dia Yahweh Yireh yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Lalu kalau seandainya ternyata sekarang saudara alami yang buruk, saya beritahu, Tuhan sanggup memberikan pemulihan. Tuhan sanggup mengubahkan. Dia itu ahli dalam mengubah yang buruk menjadi baik, menjadi lebih baik, dan menjadi sangat baik. Dia ahlinya. Oke, yang pertama adalah mendapat pasangan yang tepat. Yang kedua, prinsip pernikahan Kristen itu menjadi pasangan yang tepat. Menjadi pasangan yang tepat. Ada seorang gadis yang datang beribadah lalu melihat yang khotbah, pastor yang muda, single, kaya, ganteng, cinta Tuhan. Lalu dalam hati gadis itu berkata, ini cocok dijadikan suami. Lalu gadis ini pulang dan kemudian dia cerita kepada ibunya, "Ma, aku mau kawin dengan pastor itu." Mamanya penasaran. Mana sih? Dia lihat parasnya, khotbahnya, semua dicek. Mamanya bilang, oke, mama setuju, gak masalah punya menantu pastor. Tapi masalahnya nak, apa pastor itu mau sama kamu? Ya saudara, bukan hanya mendapatkan pasangan yang tepat, tapi harus mulai berpikir untuk menjadi pasangan yang tepat. Don't wait for the right person to come into your life, rather be the right person to come into someone's life. Yang dimaksudkan someone's life ini adalah pasangan kita. Katakan bersama saya mau menjadi orang yang tepat bagi pasanganku. 1, 2, 3. Saya mau menjadi orang yang tepat bagi pasanganku. Tema IHS di 2023 ini adalah Year of Great Achievement. Tahun perolehan besar. Beroleh apa? Di bulan Februari ini temanya Great Spouse. Beroleh pasangan yang tepat, yang luar biasa. Biarlah kita ketemu dengan pasangan berkata, kamu itu anugerah terbesar yang pernah aku miliki. Saya bicara dengan Bu Hana, dia itu anugerah terbesar yang aku miliki. Kalau orang Chinese berkata, aku hoki dapat bojo kamu. Sembarang iso, ciamsor, ciamik soro, begitu. Mari kita cek sekarang apakah kita sudah menjadi the right person untuk pasangan kita atau tidak. Kita melihat
tayangan video ini sejenak, silahkan. Suami idaman. Kamu ngapain? Mau masak kan? Jangan nanti kamu kena api, kena pisau dari tangan kamu luka-luka. Udah, siang ini kita pesan online aja, nanti malam kita makan di restoran, oke? By the way, itu tas dari zaman kapan sih? Udah dari zaman pacaran deh kayaknya, Pak. Jelek banget, buang aja, buang. Nanti aku beliin kamu tas di Plaza Indonesia ya, Hermedio, Louis Vuitton, apa lagi. Sayang, ngapain sih berat-berat gini? Kan mau nyuci. Jangan nanti kamu capek, tangan kamu ke atas, nanti belai-belai aku jadi gak enak. Udah gak usah, kita laundry aja ya. Sayang, sini. Apa, Pak? Kamu nih kebiasaan, mana duitnya? Iya kan dari Kenapa bisa kosong? Enggak, stop. Kamu ini kebiasaan kayak begini. Kalau duit habis tuh ngomong, nih papa masih banyak kok nggak kepake. Pokoknya ini harus habis minggu ini. Perawatan kek apa kek, jajan kamu pokoknya ya. Ke salon ya sayang ya. Hah? Biar kamu sehat. Terus sayang ya. Bangun. Duit, Pak, duit. Duit mana, apa? Pak? Lu kebanyakan tidur siang lu jadi ngigo. Udah sana bikinin kopi ah. Mimpi. Ngigo. Mimpi dong. Udah bikinin kopi sana. Duit apa sih? Ngimpi. Ya. Cuma membayangkan, mengharapkan punya yang model begitu, ternyata bukan fakta, tetapi cuma mimpi. Ya saudara, firman hari ini tentang hidup bersamamu itu musibah atau anugerah. Coba sih saudara cek, hidup bersama pasanganmu itu anugerah atau musibah. Musibah ketika kita hidup dengan orang yang tidak tepat. Anugerah ketika kita hidup dengan orang yang tepat. Nah, saudara-saudara, orang yang tepat itu seperti apa sih? Ada dua hal penting yang menandai orang yang tepat itu kayak seperti apa. Yang pertama, the right person will be secure in Christ. Orang yang tepat itu, kalau saudara adalah orang yang tepat, itu saudara rasa aman dalam Kristus. Pasangan yang tidak aman biasanya sering ngecek suami istrinya di mana, dimata-matai, sering nanya dengan kekhawatiran, kamu sayang aku gak, dicek keluar sama siapa, WA dengan siapa. Itu ciri-ciri pasangan yang tidak merasa secure, diwarnai ketakutan. Padahal Tuhan berfirman tidak memberi roh ketakutan, tetapi kuasa kasih dan keteduhan, ketertiban. Banyak orang menganggap menikah adalah cara untuk melengkapi hidup, memenuhi kekurangan diri. Misal, aku gak bisa setir loh, biar hidupku lengkap aku cari istri yang bisa setir. Ini bukan cari istri saudara, ini cari sopir. Kemarin Bu Hana cerita saya, pulang dari gereja, dia kirim foto, dia setir dewek, sopirnya di belakang. Loh, kok malah kebalik? Sopir disopiri. Ada videonya enggak ya? Ada ya, coba mana? Yuk. Pak Jainur, tak sopir. Paku. Pusing. Mana yang nyopir? Iya, saudara. Istriku nyopiri sopir. Saudara. Saya diceritain, kenapa Ma? Sopirnya mabuk, sopirnya pusing. Lalu sopirnya ngomong, Bu, saya pusing Bu, saya pusing. Ya sudah minggir kamu duduk belakang, tak setirin. Itulah istriku, gagah perkasa ya begitu. Gak tahu itu Pak Zainul kok sering mabuk ya itu ya, sering pusing ini. Kapan hari itu juga mau nganter saya ke Surabaya pagi-pagi.
Cuma berdua lagi. Ketika keluar dari pagar, dia nggeliur, tumpah biar. Waduh, telat ini aku. Saya cengklak sendiri, saudara. Ini terulang lagi di Surabaya itu tadi. Nah, saudara-saudara, menikah itu bukanlah untuk cari sopir, untuk melengkapi diri. Banyak orang menjadikan menikah itu sebagai tujuan hidup. Bukan, saudara. Menikah supaya hidupnya lengkap, bukan. Menikah supaya hidupnya utuh, bukan. Pernikahan tidak akan melengkapi hidupmu. Kristus saja yang dapat membuatmu utuh, lengkap. Katakan amin. Pernikahan tidak pernah membuat seseorang utuh. Yesus yang membuat engkau utuh. Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan begini. Sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Kamu telah dipenuhi oleh Dia yang adalah kepala dari segala penguasa dan kuasa. Jadi bukan pasangan kita yang memenuhi atau melengkapi hidup kita, tapi Yesus. Dan kebenaran ini banyak yang tidak dipahami. Orang berpikir bahwa pernikahan itu 50 suami plus 50 istri jadi 100 utuh. Padahal yang Tuhan mau adalah suami utuh 100, istri utuh 100. Jadi luber. Pernikahan diperlukan dua pribadi yang utuh, yang sudah penuh. Bukan separuh kosong. Tuhan ingin supaya kita menikmati bahagianya pernikahan, bukan ingin melihat kita tersiksa karena pasangan. Suami yang menuntut istrinya sama halnya dengan memindahkan air dari gelas istri ke suami. Apa yang terjadi? Misalnya tadi gelasnya separuh, suami gelasnya separuh. Untuk supaya suami utuh, gelasnya istri airnya dimasukkan ke sini sehingga suami penuh, istri kosong. Lalu istri merasa enak sendiri ya, daripada setelah menikah. Pemikiran suami 50, istri 50 lalu cari kepenuhan dengan menuntut dan mengosongkan pasangannya, menyengsarakan pasangannya, saudara. Dan karena menikahnya tidak penuh, tidak utuh, banyak orang setelah menikah berpikir, gak enak ya kawin, enak dewek. Kadang manusia itu begitu, saudara. Waktu hujan, kepengen kapan terangnya. Waktu panas, pengen kapan hujannya. Waktu di pantai, kepengen lihat gunung. Waktu di gunung, kepengen lihat pantai. Waktu sepi, kepengen ke kota. Waktu sudah di kota, kepengen keteduhan alam pedesaan. Orang itu selalu kurang. Waktu belum kawin, kepengen kawin. Setelah kawin, kepengen dewe. Kenapa bisa begitu? Karena dirinya enggak utuh. Kalau dirinya penuh, yang bisa memenuhi bukan alam, yang bisa memenuhi bukan hiburan, keramaian, pasangan, anak, bukan. Yang bisa memenuhi adalah Kristus. Kalau diri orang itu penuh dan Kristus yang memenuhinya, enggak kawin pun itu loh saudara, enggak grogi. Ngelihat orang lain seperti apa itu loh, dia enggak cemburuan. Rumahnya lebih gede, mobilnya lebih bagus dan lain sebagainya. Karena dia utuh, dia tahu orang yang semacam itu belum tentu bahagia. Saudara tahu orang yang rumahnya lebih gede, belum tentu itu ada happiness di sana. Jadi saya rindukan semua yang mendengar khotbah ini, engkau menjadi pasangan yang utuh karena Yesus Kristus. Engkau yang di rumah juga tidak ada yang bisa mengisi kekosonganmu.
hanya Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang membuat hidupmu lengkap, utuh, sempurna. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Pasangan yang sudah penuh tidak akan menuntut untuk dibahagiakan. Tidak akan menuntut untuk dikasihi. Tidak akan menuntut cari perhatian. Karena sudah luber kasih, bahagia, perhatian dari Tuhan. Bahkan akan dibagikan dengan pasangannya. Suami istri di dalam pernikahan itu memberikan dan menerima kasih di dalam kelimpahan. Bukan kekurangan. Itu yang Tuhan ingin terjadi di rumah tangga kita. Semua kelimpahan kebahagiaan, semua aspek kekosongan hidup kita, Yesus yang sanggup memenuhkannya. Oleh karena itu, menjadi the right person perlu full and whole in Christ. Yang kedua, pasangan yang tepat itu menjadi pasangan tepat itu, the right person will be secure in Christ. Tandanya pasangan yang tepat itu will be strong in character. Orang yang tepat itu kuat dalam karakter. Karakter seperti apa yang kita teladani? Tentu karena kita dipenuhi oleh Kristus, maka karakternya adalah karakter Kristus. Nah, karakter Kristus yang saya ingin expose kepada saudara di dalam relationship, satu, mengasihi. Mengasihi. Serius mengasihi. Memang ada orang yang mengasihi tapi nggak kayak monyet itu, kelihatan romantisnya kayaknya. Lalu ada yang dingin, diem, cool. Tetapi nggak bisa diutik pasangannya. Yesus bahkan dia rela mengasihi apapun. Dia kasih. Di Roma pasal 5 ayat 8, Elohim menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Masih berdosa sudah dikasihi. Dengan pasanganmu, kenakanlah kasih yang model ini tanpa babi bu. Masih salah. Sering saya bicara sama Bu Hana berdua. Saya ngomong ini, saya ngomong ini, saya ngomong ini. Tetapi tetap mengasihi. Saya bicara sama dia, kalau bukan aku siapa lagi yang akan ngomong. Dia diem saja. Tapi prinsip saya adalah pilihan, komitmen, dan romantisme. Baru karena ada komitmen. Sudah, menikah itu bukan untuk cerai, tetapi menikah untuk committed sampai ajal memisahkan. Kalau bisa rapture barengan. Nah, saudara-saudara, jadi mengasihi meskipun masih sering salah, masih sering marah, meskipun lagi terpuruk, meskipun kebiasaan buruk masih ada, kasihi pasanganmu apa adanya. Saya kan semakin kesini itu kok menjadi semakin sayang hewan, tumbuhan, tanaman itu kok dulu kok saya enggak gitu ya. Semakin kesini kok semakin mencintai binatang piaraan dan mencintai pepohonan, tanaman. Kalau saya melihat tanaman itu ditanam lalu kok enggak terubus-terubus ya, sudah tak enteni gitu ya. Duh, diapakan ya ini ya supaya terubus ya.
kasih pupuk, kasih semprot, ini kok daun-daunnya ini kok geripis semua ini ya. Ulatnya ini kurang ajar ini ulatnya ini. Lalu disemproti, dikasih pupuk gitu. Jadi kayak mencintai tanaman gitu. Nah, binatang piaraan juga begitu, saudara. Ada yang satu diaken yang kasih saya binatang anjing yang sempat menggigit dia. Lalu kemudian anjingnya itu mau disuntik mati atas saran dari penjaga anjing tersebut karena sudah kewalahan. Tapi kemudian rekan ini nawarkan ke saya, mau coba sih sakno loh kalau disuntik mati, tak ambil ya. Saya ambil, saudara. Kemudian dikasihi, didisiplin, dikasih, berubah jadi baik sampai sekarang. Bisa tidur di kamar saya. Kalau Bu Hana di Surabaya. Ya saudara, anjing jantan ganas gitu, tapi dikasihi, jadi baik loh. Ada yang kasih kuda gigit. Bu Hana sempat dicatek ininya loh. Nah, tapi saya pura-pura, enggak apa-apa ma, itu guru ma, padahal yang gigit loh, supaya dia enggak takut toh. Tapi kemudian dikasihi, saya datengin ke kandangnya, lalu saya keluarkan suara saya supaya kenal suara saya supaya kenal bau saya gitu. Lama-lama tadi belum sampai ke kandangnya, dia kan diumbar gitu toh saudara. Saya baru di pintu begitu, Pak Yakub tahu persis ini. Saya panggil gitu ya, Shalom, namanya Shalom. Langsung dia datang, mendatangi saya. Karena berasa dikasihi. Apalagi pasanganmu, kasih saja nanti kan jadi baik. Katakan amin. Kolose 3 ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Kalau istilah di luar kan jatuh cinta. Tapi yang penting bukan jatuh cinta, bangun cinta. Itu yang lebih penting. Banyak kali orang menghabiskan tenaga, energi, uang banyak untuk pesta pernikahan. Bahkan sampai utang-utang. Lah, buat apa loh? Menunjukkan kalau jatuh cinta dengan perayaan yang sebegitu heboh. Tapi yang terpenting setelah itu ini loh, bangun cinta, mengasihi. Teladan Yesus adalah mengampuni. Tidak ada pasangan yang perfect, gak ada. Mesti harus siap meneladani teladan ini, mengampuni. Efesus 4 ayat 32, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lemah lembut hati dan saling mengampuni sebagaimana Elohim dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya saudara-saudara, biarlah kita ini menjadi pasangan yang tepat. Tadi yang pertama mendapat pasangan yang tepat. Yang kedua menjadi pasangan tepat. Menjadi pasangan tepat itu mengasihi, mengampuni. Ada lagu yang ditulis, dinyanyikan New Power Worship. Judulnya Kasih Suci. Kasih Suci. Bercerita tentang istri yang mengampuni suaminya yang sangat-sangat melukai dia.
Kalau saudara belum mendengar lagu itu, silahkan bisa dicari di YouTube, Kasih Suci. Ini adalah true story. Seorang istri yang mengalami aniaya, dan dia menulis lagu itu, mengampuni. Oke, yang terakhir sekarang, menjadi pasangan tepat itu, pasangan yang mengasihi, mengampuni, dan melayani. Saudara tahu bahwa teladan Yesus bukan mengasihi, bukan mengampuni saja, tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Markus 10:45, sebab anak manusia juga datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak. Kalau saudara mau mengikuti teladan Yesus, ternyata dia datang untuk melayani. Yesus tidak pernah menuntut kita harus baik, kita harus setia, harus ikut dia, baru dia melayani kita. Tidak. Tanpa nanya apapun, tanpa menuntut apapun, Yesus melayani dengan menyerahkan nyawanya. Kalau dunia mengajarkan untuk menuntut, suami menuntut untuk dilayani istri. Kamu itu istriku, harus melayani aku, anak-anak di rumah mesti dilayani. Suami istri setiap hari isinya cuma saling menuntut. Bukan seperti di rumah tapi kayak di pengadilan, menuntut. Kena hukuman seumur hidup sama yang siapa itu yang kena 12 tahun ya? Siapa? Baradae ya? Iya, itu kena 12 tahun. Sedang diperjuangkan sekarang. Gimana kok bisa kena 12 tahun itu? Ya itu urusan tuntut-menuntut di pengadilan, saudara. Saudara ingat bahwa Yesus datang ke dunia melayani. Saudara datang ke hidup pasangan dengan karakter Kristus juga melayani. Katakan bersama saya datang untuk melayani. 1, 2, 3. Saya datang untuk melayani. Melayani bukan karena tuntutan, paksaan, ancaman, tapi karena kasih dan kerelaan hati. Jadi, kalau pasangan dengan pasangan bertanya, hidup bersamamu musibah atau anugerah? Biarlah pasanganmu akan menjawab anugerah. Atau dalam nama Yesus anugerah, berarti belum itu saudara-saudaraku. Tapi diimani dalam nama Yesus anugerah. Katakan amin. Katakan amin. Kamu? Musibah anugerah. Ya aku tanya sama Bu Hana, dia jawab anugerah. Ya saudara. Ada video yang saya mau putarkan. Suami pasang foto istri di wallpaper HP-nya. Coba bisa dilihatkan. Itu ya, minta handphone aku dong. Foto aku jadi wallpaper handphone kamu. Manis Sejak ya? kapan pasang-pasang kayak gitu? Sejak tahun kedua pernikahan kita sayang. Jadi foto kamu jadi wallpaper aku sebagai pengingat dan motivasi aku dalam menjalani hidup dan menghadapi masalah. Tapi maksudnya gimana tuh menghadapi masalah? Iya, jadi di otakku ya, kalau misalnya wanita segila dan sesikopat ini aja aku bisa taklukkan setiap hari, maka sesungguhnya tidak ada masalah di dunia ini yang terlalu besar gitu. Ngerti gak masalah? Mana handphone aku? Oh iya, kamu. Pasti wallpaper aku juga ya? Hah? Kok cuma foto anak doang, gak ada akunya? Iyalah foto anak, aku tuh udah ketemu kamu tiap hari dan kamu bikin aku pusing juga tiap hari. Kalau di wallpaper handphone ini foto kamu juga, tau gak aku ketemu kamu tiap hari, tiap saat. Males banget pasang wallpaper ada foto kamu. Aku lagi sih yang salah. Pasang foto istri bukan untuk tanda kasih, tetapi ketika hadapi masalah berat, lihat istri, lihat foto istri, sehingga
menghadapi masalah berat, dia berani, dia mampu, dia tegar gitu. Karena yang lebih berat saja aku bisa ngatasi, masa yang ini aku nggak bisa atasi. Gitu loh saudara ceritanya itu tadi. Saya berdoa semua jemaat yang mendengar kebenaran firman ini adalah anugerah. Engkau adalah anugerah bagi pasanganmu. Nah, yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Saya dan Bu Hana dan rekan-rekan akan mendoakan saudara dengan pengurapan mulai bulan ini ya saudara, setiap ganti bulan dengan tema yang 12 kali itu ada pengurapan khusus di hari Rabunya. Yuk silakan maju ke depan pasangan dengan pasangan atau saudara yang kebetulan datang sendiri majulah untuk diurapi. Urapanmu mengalirlah. Minta urapan, haleluya. Urapanmu Buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Semua mengangkat tangan. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Saudara yang datang berpasang-pasang dengan suamimu, silakan bergandeng tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami perlukan urapan-Mu Tuhan. Great achievement kami dapatkan, great spouse, pasangan yang luar biasa. Kami imani dalam nama Yesus, pasangan yang ada adalah dari Tuhan. Kau ahli mengubah yang buruk jadi baik. Dalam nama Yesus, Kau kirimkan pasangan untuk menjadi berkat ya Tuhan. Untuk menjadi anugerah bukan musibah. Dalam nama Yesus, apabila ada pasangan yang belum sesuai firman, urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Supaya mulai dari diri kami menjadi pasangan yang tepat. Kami diubahkan dan kami percaya Engkau juga akan mengubahkan pasangan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, bubuhkan kuasa-Mu pada minyak urapan ini. Bila dioleskan di dahi umat-Mu, great achievement dalam relationship dengan pasangan dalam rumah tangga terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kasih. Haleluya, haleluya. Ada pengampunan,
Haleluya, haleluya, haleluya. Ada pelayanan. Tuhan, berikan hati melayani, berikan kami hati melayani seperti Engkau telah melayani kami. Beri hati untuk melayani, bukan menuntut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima pengurapan baru, terima pengurapan baru dalam nama Yesus. Ada kasih, ada pengampunan, ada hati yang melayani. Terima pengurapan baru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Urapanmu Mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
kesempatan malam hari ini terlebih buat firman-Mu dan pengurapan yang boleh kami peroleh Tuhan. Ya percaya Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan kami umat-Mu ingin memberikan persembahan ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau. Kami boleh memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan, kita pujikan dengan sukacita. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mari pujikan dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Mari katakan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari percaya kataku sama katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebab sungguh kami percaya Tuhan. Saya bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan, come on. Sebab Kaulah Raja dalam hidup kami. Come on say. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sebab sungguh kami percaya Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari kami sudah mendengar firman. Kami sudah terima urapan. Biar Tuhan yang berkuasa itu akan menjadikan keluarga kami, keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, yang berbahagia, menjadi berkat juga baik keluarga-keluarga yang lain. Pulang dari tempat ini, Tuhan akan mengubahkan yang buruk jadi baik, yang sudah baik dicarikan lebih baik, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya
Jemaat yang kasuhan pulanglah, terimalah dan bawalah berkat Tuhan. Berkat yang ajaib, berkat yang sempurna dicurahkan dari Bapa Yahweh. Dalam anugerah Yesus HaMasyiah, Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati, menolong kita semuanya. Sejak saat ini seterusnya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya kita semua sudah diberkati dan terus berkati. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.